Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kunto Darmajati, NIM D241827 dari Fakultas Peternakan, Departemen Ilmu Nutrisi dan Teknologi Pakan, Institut Pertanian Bogor. Di sini saya akan menjelaskan tentang erosi tanah atau soil erosion. Berikut pengertiannya. Secara ilmiah, erosi adalah pengikisan material permukaan tanah secara bertahap, terutama batuan, endapan sedimen, dan tanah akibat air, angin, atau es. Erosi juga dapat diartikan pengangkutan material yang terkikis dari satu tempat ke tempat lain, seperti dari puncak ke gunung, ke lembah terdekat, atau dari bagian hulu sampai ke bagian hilir. Dan erosi sendiri dapat dibedakan menjadi 7 jenis, yaitu erosi percikan, splash erosion. Yang kedua, erosi kulit, sheet erosion. Yang ketiga, erosi alur, rill erosion. Yang keempat, erosi parit, gully erosion. Yang kelima, erosi tebing sungai, steam bank erosion. Yang keenam, erosi internal sungai, internal erosion atau subsurface erosion. Dan yang ketujuh, tanah longsor atau landslide. Dan proses terjadinya erosi dapat dibedakan menjadi 3 tahapan, yaitu tahapan pertama adalah tahapan pengelupasan, detachment. Pengelupasan adalah penghancuran tanah dari agregat tanah menjadi partikel-partikel tanah. Yang kedua, tahap pengangkutan, transportation. Pengangkutan adalah pengangkutan partikel tanah oleh limpahan air hujan. Yang ketiga, tahap pengendapan atau sedimentation. Pengendapan atau sedimentasi adalah pengendapan tanah erosi. Tanah erosi akan terendap pada cekungan-cekungan atau pada daerah-daerah yang lebih rendah. Adapun faktor-faktor yang dapat menyebabkan erosi pada tanah, yaitu ada 3 faktor. Pertama, faktor iklim, yang kedua faktor geologi, dan yang ketiga faktor biologis. Faktor iklim mencakup pertama perubahan musim, kedua kecepatan angin, ketiga intensitas hujan, yang keempat frekuensi terjadinya badai, dan yang kelima suhu rata-rata pada suatu wilayah. Faktor kedua penyebab erosi tanah yaitu faktor geologi. Faktor geologi mencakup kondisi geologi pada suatu area seperti kemiringan lahan, yang kedua panjangnya lahan, yang ketiga tipe batuan, yang keempat tipe sedimentasi, dan yang kelima permeabilitas lahan. Dan faktor penyebab berikutnya yang ketiga adalah faktor biologis. Faktor biologis seperti pertama vegetasi, yang kedua kondisi tanah, dan yang ketiga makhluk hidup. Dan bahaya apa aja sih yang bisa ditimbulkan dari erosi tanah? Ada 2. Yang pertama, dampak erosi pada tempat asalnya terjadi on-site, dan yang kedua, dampak erosi tanah di luar lahan off-site. Kita bahas dulu yang pertama, yang on-site. Dampak dari erosi tanah on-site biasanya akan dapat dirasakan secara langsung oleh penurunan tingkatan produktivitas tanah. Produktivitas tanah yang menurun dapat ditandai oleh beberapa hal seperti berikut. Dapat menurunkan hasil panen, peningkatan biaya penggunaan pupuk, penurunan kemampuan tanah dalam menyerap air atau infiltrasi. Yang keempat, terjadinya perubahan struktur tanah, perubahan profil tanah, dan lahan semakin tandus. Terus dampak yang kedua, dampak offsite, yaitu erosi tanah akan menyebabkan sedimentasi yang mengakibatkan kerugian besar bagi kehidupan sekitar, seperti terjadinya pendangkalan waduk atau sungai, tertimbunnya bangunan maupun lahan-lahan pertanian, penurunan tingkatan kualitas air, menghambat kelancaran transportasi air, dan yang terakhir rusaknya ekosistem di air. Ya, berikut merupakan cara untuk mengatasi dan mencegah terjadinya erosi pada tanah. Yang pertama, mengatur sistem drainase yang baik guna mengatur sirkulasi air. Yang kedua, membuat pembatas alami dari batas air yang paling tinggi hingga ke bawah yang bertujuan untuk memperlambat aliran air. Yang ketiga, membuat cabang-cabang saluran air untuk membagi jalurnya aliran air. Yang keempat, membuat dinding batu atau tanggul yang membujur pada kemiringan lahan. Yang kelima, menerapkan sistem contour farming, yaitu menanam tanaman sesuai dengan garis kontur tanah. Yang keenam, melakukan kegiatan tanam menanam berdasarkan sistem teras demi teras.
Yang ketujuh, melakukan pemetakan atau membagi lahan bercocok tanam sesuai dengan garis kontur tanah. Yang kedelapan, mengganti jenis tanaman yang bertujuan untuk menghindari penyerapan unsur hara tanah secara terus-menerus oleh tanaman yang sama dari waktu ke waktu. Yang kesembilan, melakukan kegiatan pemupukan terutama dengan menggunakan pupuk hijau guna mengembalikan vitalitas daripada tanah itu sendiri. Dan yang terakhir atau yang 10 yaitu penting banget nih, melakukan kegiatan reboisasi. Karena dengan melakukan reboisasi maka tanaman hijauan akan tumbuh banyak dan itu akan penting dalam menyerap air sehingga akan mengurangi terjadinya longsor. Ya, itulah beberapa penjelasan dari saya mengenai soil erosion atau erosi pada tanah. Semoga dengan saya menyampaikan akan mendapatkan wawasan dan mendapatkan pengetahuan yang lebih tentang erosi tanah. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.